Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala hawla wala quwwa illa bil. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, mau tahu siapa orang yang dianggap Nabi orang yang pelit, bakhil, medit, merigihisi, buntut kasir, koret? Kalau orang sini bilang pelit, bahasa kampungnya apa? Ya medit. Medit. Nah. Bapak Ibu mau tahu siapa orang yang medit itu? Nabi titipkan pesan, al-bakhilu alladhi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang medit itu adalah orang-orang yang ketika namaku, kata Nabi, disebut, mulutnya diam, bungkam, tidak membalas salawat kepadaku. Padahal survei membuktikan Allah saja beserta seluruh para malaikatnya ila yaumil qiyamah, sampai kiamat, tidak ada kata berhenti untuk bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu. Biar makin Allah tambah keberkahan acara malam ini, kita bersalawat dulu kepada Rasul. Satu kali kita baca istighfar, hanya satu dosa yang dihapuskan Allah. Satu kali kita bersalawat, 10 dosa dihapuskan, 10 pahala ditambahkan, 10 derajat dinaikkan, 30 berbanding 1 rugi yang tidak senang bersalawat kepada Nabi. Sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan, hadir bersama kita ada Bapak Sekcam Penarik, Bapak Ardiansyah SIP. Hadir juga di tengah-tengah kita ada Bapak Kades Marga Mulia. Marga Mulia Sakti. Ada saktinya, Pak? Sakti? Iya. Masya Allah. Sakti? Marga Mulia Sakti, Pak. Oh, Warga Mulia Sakti, Bapak Mulyono Nengdi. Kene. Hadir juga bersama kita Bapak Kades Mukti Lubuk. Tadi saya bilang apa? Mukti Lubuk. Mukti Lubuk. Yang betul apa? Lubuk Mukti. Yang ceramah siapa?
Mulut siapa? Ya, betul. Masalah buat lo. Saya sedang ngetes. Pak Kades, mana Pak Kades? Pak Kades Lubuk Mukti, Bapak Warsito. Adakah Bapak punya hubungan dengan Sumanto? Bapak Warsito, saya sedang ngetes warga Bapak. Makanya saya balik nama kampungnya. Saya sedang ngetes. Berarti terjawab. Warga Bapak sudah mengamalkan pesan agama. Apa pesannya? Hubbul watan minal iman. Cinta tanah kelahiran sebagian dari iman. Bukti cinta mereka sudah nampakkan. Jangankan desanya dirampas, baru dibalik namanya melotot semuanya. Berarti mereka sudah punya CINTA. Alhamdulillah. Kalau bahasa anak muda sekarang Pak Warsito, cinta mereka pakai istilah begini. Begini katanya. Dulu, tapi sekarang sudah ganti. Anak muda sekarang ada istilahnya begini, cinta. Duit. Saya tanya apa arti tangan begini, mereka bilang, Habib, ini artinya cinta. Akhirnya saya praktekkan di rumah. Begitu ketemu istri, saya langsung berkata, Mama, Istri saya membalas dengan gaya yang sama, tapi sedikit beda maksudnya. Istri saya menjawab, sayang, beda gerakan, beda maknanya. Betul? Saya tidak merasa jadi tamu di desa ini. Saya tidak merasa jadi orang asing. Saya seperti sedang berkumpul di tengah-tengah keluarga sendiri. Ada kemiripan desa sini, kabupaten sini, dengan kampung datuk saya di negeri Arab. Ada yang mirip Pak Warsito, kampung sini dengan kampung datuk saya di Arab. Sepanjang jalan saya dari Bengkulu menuju ke kabupaten ini, saya merasa nostalgia pulang kampung. Nampak pohon kurma di mana-mana. Oh, sawit. Saya pikir kurma itu lah. Ternyata kurma muko-muko. Bapak Ibu yang saya muliakan, hadir juga di sini Wasila Ustadz Sulianto dan DKM Masjid Taqwa. Akhirnya saya bisa hadir di sini. Kita doakan dulu yuk semua yang mengizinkan, membantu, memeriahkan dan ikut memeriahkan malam ini. Mudah-mudahan Allah catat setiap kedip mata, setiap hembusan nafas, setiap tetes keringat, setiap langkah kaki kita, semuanya dalam kebaikan akan menjadi amal terindah nanti di hadapan Allah. Apalagi kebaikan itu kita lakukan di malam mulia, malam Ramadan. Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa dinamakan bulan Ramadan? Kenapa dinamakan Syahrul Ramadan? Kenapa dinamakan Ramadan? Kalau dalam bahasa Arabnya, limadza summiya bi Ramadan. Kenapa dinamakan Ramadan? Itu bahasa Arab. Jangan malas-malas belajar bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa syurga. Saya malu Pak Warsito. Malu saya pernah ketemu anak kecil kayak begini, pandai bahasa Arabnya Pak. Waktu saya ke Madinah Pak.
Arab ya iyalah. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, silakan main ke Mekah, main ke Madinah, lihat sendiri. Di sana anak-anaknya bahasa Arabnya luar biasa. Limadha summiya bi Ramadan? Kenapa dinamakan bulan Ramadan? Al-Imam Al-Qurtubi menjawab, li'annahu yarmududz dzunub au yahrikuha. Karena di bulan Ramadan itu Allah merontokkan semua dosa-dosa kita. Allah akan membakar semua kesalahan masa lalu kita. Alhamdulillah. Ramadan yarmudu diambil dari kata Ramadan yarmudu, artinya membakar, merontokkan, meluluh lantakan. Dengan apa dosa kita jadi rontok? Dengan apa kesalahan kita semua yang masa lalu akan dihapuskan? Bil a'malis salihah, dengan semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan ini. Alhamdulillah. Tolong dicatat, kebaikan apapun yang dilakukan di bulan ini tidak sama dengan bulan-bulan lain balasannya. Bapak Ibu kalau dengerin majelis ilmu tausiah di bulan lain pahalanya satu. Demi Allah, apapun kebaikan di bulan Ramadan dilipat-lipat gandakan balasannya oleh Allah. Bulan ini menjadi kesempatan untuk menutup 11 bulan kekosongan amal kita sebelumnya. Insya Sallallahu Bapak Ibu yang saya muliakan, izinkan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang menjadi sponsor acara safari dakwah saya bulan ini di Kabupaten Muko. Bahasa Palembangnya gai-gai. Muko. Yo muko rai Pak, iya benar. Muko itu kan gai. Muko gai-gai. Wajah-wajah Pak. Bahasa Inggrisnya fish. Do you understand? Alah, yes. Sok paham kadang-kadang. Inilah mak-mak kerjanya. Kadang-kadang suka sotoy, sok tahu. Bu, siapa yang sudah jadi sponsor menghadirkan saya, membiayai kedatangan saya, catat, bukan gubernur, bukan wali kota, bukan bupatinya, bukan orang paling kaya di sini, tapi yang menghadirkan saya. Mau tahu siapa? Mau tahu? Yang kompak dong. Mau tahu? Kamu nanya. Yang menghadirkan saya, yang membiayai kedatangan saya, mereka adalah anak-anak muda usianya, mantap jihadnya. Mereka menamakan kelompok mereka dengan sebutan Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Tepuk tangan buat mereka. Saya pastikan belum tentu ada anak muda sehebat mereka. Lihat anak-anak muda Indonesia lainnya, apa yang mereka lakukan. Di masa muda mereka sibuk tawuran, narkoba, kebut-kebutan. Jangankan berguna bagi Allah dan Rasulnya, bagi dirinya, bagi ayah ibunya gak ada gunanya.
Jangankan bermanfaat bagi agamanya, bagi bangsanya tidak ada manfaatnya. Betul? Saya kasih beberapa contoh tentang hiruk pikuk kondisi anak muda Indonesia di luar sana. Pak Warsito pasti pernah nonton video viral ini. Kejadian anak-anak remaja pakai baju seragam pramuka, naik motor, berhenti di pinggir jalan, lalu ketemu seorang nenek tua, lalu si nenek ditendang. Nonton nggak video itu? Si nenek bukannya ditolong, bukannya dihantarkan pulang, yang ada ditendang. Mau jadi apa Indonesia ke depan kalau anak mudanya, masa mudanya sudah nggak hormat dengan yang lebih tua? Pemuda sekarang pemimpin kita di masa yang akan datang. Betul? Pak Warsito, itu kejadiannya tepat di depan mata saya. Makanya saya bisa bercerita serinci ini. Kejadiannya persis di depan mata saya, di depan mata saya. Tapi saya nggak bisa nolong si nenek karena secepat kilat. Saya nggak bisa membantu si nenek walaupun di depan mata saya, di depan betul mata saya. Saya kan lagi buka TV, Pak. Ada berita itu. Bukankah itu di depan mata saya? Tolong Bapak Ibu catat, ini teknik ceramah terbaru yang baru saya karang. Jadi kalau ada penceramah lain ngikut-ngikut teori ini, itu sudah bisa dipastikan copy paste Al-Habsyi. Paten kan Pak? Kalau tadi beliau bilang tadi mumpuni datang ke sini, itu baru muridnya, belum gurunya. Bu, Ibu, setiap penceramah harus punya gaya yang berbeda. Betul? Bapak Warsito, Pak Mulyono, masih ingat video yang kedua? Ada seorang ibu-ibu membentangkan spanduk di pinggir jalan, heboh loh, menawarkan ginjalnya. Kenapa? Untuk membayar hutang pinjol anaknya. Anaknya ketagihan main game online, ngutang sana, ngutang sini, membengkak, membunga, orang tua nggak mampu bayar. Ibunya rela menawarkan ginjalnya untuk membayar hutang anaknya. Sekali lagi, mau jadi apa Indonesia ke depan? Kalau model-model anak mudanya begini, Pak, masih muda sudah ngorbanin orang tua, apalagi nanti sudah tua jadi pemimpin rakyat, dikorbankan semuanya. Betul? Itu kejadiannya juga di depan mata saya. Bu, tapi sekarang alhamdulillah ada anak-anak muda, masa mudanya dihabiskan untuk urusan dakwah, keluar masuk masjid, keluar masuk kampung, ngajak orang untuk berbuat kebaikan. Langkah anak-anak muda yang seperti ini. Bapak Ibu, saya dihadirkan oleh mereka sudah 3 tahun keliling-keliling Indonesia. Bulan kemarin saya dikirim ke Morowali, bulan ini saya dikirim di Muko-Muko. Saya dikirim mereka keliling, kadang-kadang masuk kampung, keluar kampung, saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang pernah saya dibawa mereka masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa. Kadang-kadang pernah waktu itu saya dibawa mereka masuk hutan, keluar hutan, saya merasa. Siapa yang bilang orang hutan? Ini bisa saya laporkan dengan Ferdi Sambo. Ini bisa kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Bapak Ibu,
Jarang anak muda yang mau jadi sponsor acara kebaikan, jarang. Dari Jakarta untuk sampai ke Muko-Muko, perjuangan saya meletihkan. Saya harus naik pesawat. Pesawat turun di Bengkulu. Dari Jakarta naik ke pesawat ke Bengkulu, biaya pesawatnya mahal. Mahal. Mehong. Yang bayarin tiket pesawat saya bukan DKM masjidnya. Silakan tanyakan ke panitia. Tidak ada persyaratan apapun yang memberatkan DKM masjidnya. Semua biaya tiket saya dan rombongan yang bayar anak-anak muda ini. Alhamdulillah. Saya keliling Indonesia, mana pernah pergi sendirian, gak pernah. Saya bawa gerbong. Sampai nggak gerbong. Maksudnya saya bawa asisten. Kontainer ya. Salah satunya asisten saya yang langsing ini. Ada bapak-bapak di depan bilang bawa kontainer. Bapak kalau ngomong suka bener ya. Asisten saya ini jangan main-main Pak. Ini kalau naik pesawat, ya Allah, biayanya Pak dihitung 2 kursi. Kadang-kadang saya suka kesian kalau dia ikut saya naik pesawat transit, pesawat yang kecil, otomatis kan kursinya sempit. Asisten saya ini nasibnya sering terhimpit duduknya. Tapi untung saja waktu itu ada seorang pramugari berbaik hati Pak, melihat asisten saya duduknya sulit. Akhirnya pramugari mendekat lalu menawarkan solusi. Apa kata pramugari? Abang, kalau seandainya abang susah duduk di kursi ini, bolehkah kami tawarkan solusi buat abang? Abang, kami bagasikan saja. Untung asisten saya ini lebih cerdas dari pramugari. Dia jawab solusi pramugari dengan meminjam bahasa iklan rokok yang lagi ngetop di TV. Apa kata asisten saya? Solusi buat lo, masalah buat gue. Bu, tiket pesawat saya dari Jakarta sampai ke Bengkulu yang bayar mereka. Panitia nggak diminta sedikit pun. Ayo, nikmat apa lagi yang sudah engkau dustakan? Fabi ayyi ala Irabika. Dari Bengkulu Pak, saya ke Muko-Muko, perjalanannya Masya Allah. Berapa kali mimpi saya Pak, seperti nggak sampai-sampai. Lebih dari 7 jam. Sampai saya hampir muntah. Mual saya. Ini perjalanan saya yang terjauh 8 jam. Tapi saya tetap semangat. Karena guru saya selalu mengajarkan kepada kami dulu. Al-ujur bigadri ta'ab. Makin besar rintangan, makin besar ganjaran. Walaupun jalannya begini, lihat di sini kanan bukit, kiri laut, saya sedikit pun tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa takut. Gemeter doang. Bu, mobil yang bayarin tiap hari sewaan bukan panitia. Yang bayar mereka loh Pak. Nikmat apalagi yang sudah engkau dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Hotel yang bayarin kamar hotel saya dan rombongan mereka, panitia tidak diminta biaya hotel sedikit pun. Nikmat apalagi yang kau dustakan? Makan minum saya pun yang nanggung mereka. Sahur yang beli mereka, berbuka yang nyiapin mereka, makan malam yang nanggung mereka. Jadi mohon maaf,
panitia malam ini nggak usah repot-repot. Mau nyiapin makanan buat saya nggak usah, bungkus aja. Bahkan malam ini panitia masjid tidak perlu memberikan kepada saya 1 rupiah pun, tidak usah. Malam ini saya betul-betul dihadirkan gratisan. Sekali lagi gratisan. Rugi betul yang malam ini nggak mau datang ke sini. Rugi. Belum tentu sejarah ini akan terulang kedua kali. Betul. Belum tentu bisa menghadirkan saya lagi. Kalau desa ini mau menghadirkan saya lagi, mahal. Kalau muridnya aja tadi mahal, mumpuni aja mahal. Ngantrinya 2 tahun, jadwal saya 5 tahun ngantri. Belum tentu loh. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru itu telepon minta ngisi acara 100 hari tahlil anaknya. Silakan tanya kalau saya mau tanya. Mulai dari sekdanya semuanya rangling nelpon saya. Nggak mempan pakai jalur habaib besar di Sumatera Selatan. Masih nggak mempan. Saya bilang nggak bisa, saya ada agenda di tempat lain. Jangankan gubernur, presiden sekalipun, kalau jadwalnya nggak masuk, nggak ada alasan saya untuk hadir. Betul? Betul? Hari ini saya dihadirkan. Panitia nggak usah repot-repot ngeluarin biaya. Rugi betul yang nggak mau datang. Belum tentu loh bisa melihat saya live begini. Mungkin selama ini kan cuma lihat saya di TV kan. Sebenarnya saya juga sering lihat ibu-ibu dari TV. Maka saya titip dulu malam ini ilmu pertama untuk semuanya. Apa ilmunya? Dengarkan, rekam, simpulkan. Ulama mengajarkan kepada kita, kalau seandainya kebaikan itu bisa engkau lakukan hari ini, jangan katakan besok, jangan. Kalau malam ini bisa engkau lakukan, jangan bilang besok. Belum tentu besok panjang umur, kebaikan bisa engkau ulang. Kalaupun umurmu dipanjangkan, belum jaminan Pak badan disehatkan. Jangan bilang kapan-kapan. Kalau kebaikan bisa sekarang, nanti keburu di kapan. Jangan bilang nanti-nanti. Kalau hari ini kebaikan bisa kita atasi, nanti keburu mati. Karena semua kita pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti. Bapak Kades Warsito, Bapak Kades Mulyono, saya teringat ada teman saya, mantan penyanyi rocker, dapat hidayah Pak, masuk dapat hidayah jadi pendakwah, namanya Ustadz Dery Sulaiman. Yes. Bikin lagu tentang kematian, lagunya viral. Saya yakin Pak Kades hafal lagunya. Lagunya begini. Mantan penyanyi rocker, sip, dapat hidayah. Kapan nyanyinya Pak? Jadi pendakwah sekarang. Ini teknik terbaru bikin jamaah penasaran. Betul. Saya yakin pasti hafal lagunya. Viral lagunya. Lagunya begini. Orang kaya, siapa yang menyuruh mak-mak menyanyi?
Bapak-bapak yang saya muliakan, inilah penyakit emak-emak. Power of Suka mama. nyosor. Kadang-kadang kita suami belum siap, nyosor aja. Lagi puasa siang hari mau nyosor aja. Mak, kalau belum ada kode dari suami jangan nyosor. Tunggulah sebentar. Kalau suami sudah berkata, "Mama," baru nyosor. Nih, biar kita nggak saling rebutan, ya. Kita bagi peran. Saya nanti bagian yang ngomong orang kaya, mak bagian yang kalimat mati. Yang kompak ya, yang semangat, yang ingat mati semuanya. Pak Kades pasti hafal lagu. Begini lagu. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Pak Kades mati. Dari masalah nih. Bukan saya, Pak. Bukan saya. Setelah ini Bapak silakan laporkan ke Kapolsek. Ini kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Tapi saya curiga, jangan-jangan yang tadi kenceng, paling kenceng teriak mati, jangan-jangan istri Kades. Kita doakan dulu Pak Kades, mudah-mudahan diberkahi dalam setiap langkahnya. Amin. Ya Rabbal Alamin.